Teknik attending yaitu salah satu teknik yang digunakan oleh konselor untuk dapat memusatkan perhatian konseli agar konseli merasa dihargai sehingga konseli dapat mengekspresikan perasaan, pikiran, dan tingkah lakunya. Yaitu teknik report. Teknik report yaitu suatu teknik yang menggambarkan suatu kondisi yang dimana saling mengenal dan saling memahami satu sama lain dan saling mengenal tujuan bersama, baik antara konseli maupun konselor. Selanjutnya, teknik asetansi. Teknik asetansi ini yaitu salah satu teknik komunikasi atau keterampilan dasar dalam konseling yang digunakan oleh konselor untuk menerima konseli sebagaimana adanya. Bukan berarti konselor ini menyetujui segala ucapan atau ungkapan yang diucapkan oleh konseli. Selanjutnya yaitu teknik pertanyaan terbuka. Teknik pertanyaan terbuka ini dilakukan oleh konselor untuk dapat memancing konseli atau siswa agar mau berbicara terkait perasaan, pikiran, dan pengalamannya. Teknik parafrase ini salah satu teknik yang digunakan oleh konselor agar dapat merefleksikan atau menegaskan kembali poin penting yang diucapkan oleh konseli terhadap konselor. Yaitu teknik konfrontasi. Teknik konfrontasi itu yaitu teknik yang digunakan oleh konselor yang menentang konseli karena adanya ketidaksesuaian dalam perkataan ataupun tingkah laku konseli. Selanjutnya yaitu teknik dorongan minimal. Teknik dorongan minimal yaitu suatu teknik yang digunakan oleh konselor untuk dapat memberikan suatu dorongan secara langsung kepada konseli yang dilakukan secara singkat. Apa kabar Caca? Alhamdulillah baik Ibu. Sudah makan siang? Udah. Alhamdulillah. Bagaimana tadi kuliahnya Caca? Lancar-lancar aja sih Bu, cuma tadi sedikit kejebak macet karena ada perbaikan jalan. Begitu. Kenapa Caca kok raut wajah kamu kayak sedih gitu? Ya Bu, jadi sebenarnya saya tuh akhir-akhir ini sering dibully sama teman-teman kelas saya. Saya juga nggak tahu Bu, saya dibully karena apa. Tiba-tiba saya tuh kayak terpojokan gitu Bu. Ya sudah, jangan nangis Caca. Kamu tahu siapa yang membuli kamu itu? Mereka membulinya gimana ke kamu? Sebenarnya kebanyakan yang membuli saya tuh laki-laki Bu. Mereka kayak setiap saya masuk kelas pasti kursi saya tuh selalu misalnya kayak ditempelin permen karet, atau enggak ketika saya mau keluar ke kelas kadang saya tuh dihadang sama kaki mereka, jadi kadang saya suka tersandung sama kaki mereka Bu. Sebelumnya apakah kamu pernah melakukan kesalahan terhadap teman-teman kamu itu yang sampai akhirnya mereka membuli kamu? Menurut saya nggak pernah melakukan kesalahan apapun Bu. Soalnya saya kan berkuliah ya udah untuk masuk kelas, belajar lalu pulang seperti itu aja. Cuma saya nggak tahu kenapa mereka tuh bisa membuli saya gitu Bu. Selain itu mereka pernah membuli apa lagi ke kamu selain sebenarnya yang paling parah tuh mungkin di pembulian fisik ya Bu, seperti yang kalau misalnya saya mau keluar itu mereka hadang pakai kaki mereka sampai saya terjatuh. Terkadang kan kaki saya sampai sakit Bu, untuk menuruni anak tangga kan itu membutuhkan dengan kaki ya Bu ya, jadi terkadang saya itu. Jadi kamu ini dibully sama teman-teman kamu baik verbal maupun fisik kan? Terus kamu juga nggak pernah ngelakuin kesalahan apapun ke mereka? Iya Bu, makanya saya bingung kan salah saya tuh apa sampai mereka melakukan bully sama saya. Begitu, baik. Kamu yakin kamu tidak pernah melakukan kesalahan terhadap mereka? Ibu dengar dari teman-teman kamu, kamu juga sempat mengejek mereka yang sampai akhirnya mereka melakukan hal tersebut ke kamu. Yakin kok Bu, saya merasa saya nggak pernah jahil di kelas.
Saya juga merasa menjadi anak pendiam di kelas semenjak saya terkena bully, Bu. Jadi begitu. Kamu tidak pernah merasa bahwa kamu pernah jahil terhadap mereka. Iya, Bu. Saya merasa saya nggak pernah melakukan apapun sama teman-teman kelas saya. Dan saya pun merasa kalau diri saya ini tipikal anak yang pendiam, Bu. Gitu.